Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Simulasi Diskrit Sistem Logistik, Ibu Dr. Femi Yulianti, SSI, MT. Izinkan kami dari FRI 030 untuk mempresentasikan hasil tugas besar simulasi diskrit mengenai simulasi antrian loket kereta api Indonesia. Baik, untuk anggota dari FRI 030 sendiri, yang pertama saya Mursyid Anam Al-Hafid dengan NIM 12032230085. Perkenalkan, nama saya Nugra Akbar dengan NIM 12032230009. Lalu saya Muhammad Rafa Gazwan dengan NIM 1203223094. Baik, selanjutnya adalah outline atau bahasan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama terdapat latar belakang dan tujuan, kemudian analisis model, kemudian yang ketiga adalah klasifikasi elemen sistem, kemudian desain model, selanjutnya adalah hasil simulasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari tugas besar kami. Lalu selanjutnya ada simulation prosedur atau prosedur simulasi. Untuk melakukan simulasi kita perlu melakukan 6 step. Untuk yang pertama yaitu define objective, scope, dan requirement. Step kedua yaitu mengambil data dan menganalisis data. Lalu step ketiga yaitu membuat model. Step keempat memvalidasi model. Dan step kelima yaitu conduct eksperimen. Dan step keenam yaitu present result. Lalu selanjutnya ada define objective, scope, and requirements. Untuk objektif yang kita lakukan pada penelitian kali ini diantaranya ada menganalisa sistem antrian yang sudah diterapkan pada stasiun KAI, lalu membuat model, memverifikasi model, lalu memberikan solusi dari model yang sudah ada. Lalu untuk requirement kita memerlukan data arrival time, lalu ada arrival time, service time, dan time in queue atau waktu dalam antrian. Lalu selanjutnya ada model yang sudah diterapkan sebelumnya. Lalu kita membutuhkan software simulasi. Software simulasi yang kita gunakan pada penelitian kali ini yaitu InLogic dan Excel untuk mengkalkulasi data yang kita dapatkan. Baik, selanjutnya adalah scope atau jangkauan simulasi. Yang pertama adalah latar belakang yang melatar belakangi kami untuk melakukan simulasi terhadap loket kereta api Indonesia, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah waktu tunggu yang lama, yaitu mengenai jumlah pelanggan yang tidak sebanding dengan petugas KAI yang dapat mempengaruhi lamanya waktu pelayanan. Yang kedua adalah variabilitas permintaan, di mana terdapat fluktuasi jumlah pelanggan pada saat hari libur dan juga hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya yang ketiga adalah feedback yang kurang baik. Di sini dikarenakan pelayanan yang tidak konsisten yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kami melakukan simulasi ini adalah yang pertama yaitu menganalisis waktu tunggu rata-rata di loket KAI. Selanjutnya adalah menentukan rata-rata waktu pelayanan yang dibutuhkan per pelanggan. Selanjutnya adalah menilai efektivitas dan efisiensi dari sistem yang sudah diterapkan. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem antrian untuk loket kereta api Indonesia. Selanjutnya adalah metodologi. Untuk pengumpulan datanya sendiri, kami melakukan observasi langsung ke kereta api Indonesia. Kemudian kemudian kami mengumpulkan data historis mengenai arrival time, dan time in queue. Kemudian untuk analisis datanya, kami menggunakan software AnyLogic untuk memodelkan dan menganalisis
sistem antrian. Selanjutnya adalah fishbone diagram atau diagram fishbone. Untuk kepala ikannya sendiri, yaitu sumber masalahnya atau akar masalahnya, yaitu waktu antrian yang lama. Untuk measurement atau perhitungan yang kami lakukan, yang pertama adalah waktu tunggu rata-rata, kemudian jumlah pelanggan yang dilayani, dan juga panjang antrian. Untuk mainnya sendiri atau entitasnya yaitu penumpang atau pelanggan, selanjutnya adalah petugas loket. Untuk metodenya sendiri atau method, di sini yang pertama adalah prosedur transaksi, kemudian sistem pembayaran, dan juga koordinasi antar staf. Komponen dari diagram Fishbone yang terakhir yaitu environment atau lingkungan. Jadi apa saja pengaruh yang ada di lingkungan yang dapat mempengaruhi sistem lamanya antrian. Yang pertama yaitu tata letak loket, kemudian distribusi pelanggan, dan yang terakhir adalah volume dari pelanggan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya kita memasuki tahap berikutnya, yaitu collect and analyze system data. Data yang sudah kita dapatkan dari observasi langsung, diantaranya ada data mengenai 30 customer dengan inter-arrival time, service time, dan time into yang berbeda. Di sebelah kiri, di situ dapat dilihat mengenai grafik fluktuasi dari waktu antrian, di mana fluktuasi tersebut memiliki nilai paling tinggi yaitu di angka 17 menit, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi feedback yang kurang baik dari pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu memvalidasi model. Berikut adalah model AnyLogic. Untuk yang source itu maksudnya adalah sumber entitas atau manusia. Lalu yang loket ini sebenarnya fungsi service, itu counter atau counter tiket kereta. Lalu untuk yang fungsi pet butu itu fungsi untuk pergerakan entitas. Lalu yang fetching itu akhir perjalanan dari entitas. Bisa dilihat di sini dari tingkat densitas di sini di model yang 3 loket ini antriannya sangat panjang. Bisa dilihat yang warna merah itu berarti padat. Nah, lalu selanjutnya conduct eksperimen. Untuk hipotesisnya sendiri kita mendapatkan loket di stasiun KAI untuk mengurangi panjang antrian dan waktu tunggu bagi penumpang. Untuk variabel independennya sendiri kita memiliki jumlah loket, variabel dependennya rata-rata panjang antrian dan rata-rata waktu tunggu per pelanggan. Untuk variabel kontrolnya itu tingkat kedatangan penumpang dan rata-rata waktu transaksi per pelanggan. Untuk analisis datanya, kita membandingkan rata-rata panjang antrian dan rata-rata waktu tunggu antara model 1 dan model 2. Dan kita juga menggunakan statistik tingkat densitas untuk menentukan apa perbedaan yang signifikan di modelnya. Berikut adalah simulasinya. Maaf.
Nah, bisa dilihat untuk yang 3 loket itu antriannya sangat panjang. Lalu selanjutnya kami memberikan solusi loket, untuk menambahkan loket. Bisa dilihat di sini setelah kita menambahkan satu loket, itu antriannya lebih lebih sedikit, dan bisa dilihat juga dari grafik tingkat densitasnya, merahnya lebih sedikit, yang artinya entitasnya itu enggak terlalu banyak. Berikut adalah simulasinya. Nah, bisa dilihat untuk yang tingkat densitas di 4 loket ini lebih sedikit, dan hanya ada satu titik warna merah di bagian sini. Sisanya titiknya kuning dan hijau. Selanjutnya, recent result. Hasil yang paling signifikan terlihat ketika jumlah loket ditingkatkan dari 3 menjadi 4. Kesimpulannya, penambahan loket di stasiun KAI dapat secara efektif mengurangi panjang antrian dan waktu tunggu bagi penumpang. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.